Nah, dia tambah stres tuh. Ya, Namanya pasti. kebanyakan tuh sekarang tuh mental health tuh di sisi lain ada yang mendukung nih. Maksudnya kayak mendukung, oh iya kamu misalnya kena mental health harus begini begini begini. Ada juga sisi lain yang lah cuman gitu doang kok kena Iya. mental health. Stres itu seperti air di gelas. Makin tekanan makin tinggi, air itu makin keluar. Salah satu pengobatan paling utama adalah tolong didengarkan. Mungkin kalau orang mau bunuh diri dia didengarkan, mungkin nggak jadi tuh bunuh dirinya. Gitu. Dia ngobrol aja apa aja kemauan dia, ya kita ikutin aja. Oh iya, kita yang harus bisa kita lakukan adalah mengatakan iya. Setelah iya, mungkin berikutnya ketika dia bertanya, seharusnya saya bagaimana nih? Nah, baru kita kasih masukan dikit. Jadi jangan langsung tiba, no, Pak Ustadz aku gini, oh kamu harus banyak istighfar. Nah itu nama justifikasi kalau kayak tadi. Telinga kita dua, dengarkan. Kalau kita nggak ada solusi, diem aja. Oh iya, iya. Karena pasti temennya juga udah tahu solusinya. Putus, cari lagi kan? Benar nggak? Kalau cerai ya cari lagi. Ya apalagi kan? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Laras Anissa dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ada Dr. Arfi Iskandar dari Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Dr. Roni, masih dari Nur Hayati. Dan juga ada Abah Agus Boxer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Supaya lebih semangat ya ngobrolnya. Oke, hari ini tuh kita bakalan ngomongin tentang kesehatan mental atau mental health, yang mana sampai hari ini itu masih banyak banget berita-berita tentang mental health. Dan di Kabupaten Garut juga ternyata tadi udah ngobrol-ngobrol cukup banyak ya pasien-pasien mental health itu. Kalau menurut dokter sendiri nih, tanpa dari teori nih, sehat itu apa gitu? Kalau sehat itu menurut saya fisik dan mental bisa hidup normal. Bisa hidup normal. Oke, kalau menurut Abah gimana nih? Sehat itu apa? Sehat itu ya harus sehat antara jiwa dan raga. Sehat fisik, sehat juga mentalnya. Dalam artian gini, kita perlu kesehatan fisik karena ketika fisik tidak sehat, ya otomatis mental pun juga akan drop dengan sendirinya. Begitu juga ketika mental tidak sehat, fisik pun juga sama. Jadi harus keseimbangan kan itu, balance gitu. Harus balance ya. Dan kalau misalkan seseorang nih fisiknya kuat tapi mentalnya down, sehat nggak tuh? Nggak sehat. Nggak sehat. Nggak sehat. Sakit itu. Sakit. Oh, udah bisa disebut orang sakit ya kalau misalkan kayak gitu. Iya, karena kan kita mengenal orang itu sakit itu karena dua hal. Fisiknya sakit itu kan terlihat tuh, misalnya cacat kan sakit tuh, atau gula tuh. Tapi ada juga fisiknya normal, mungkin jiwanya yang terguncang. Misalnya kan di jalan-jalan tuh, fisiknya kan normal, bisa jalan normal, bisa, cuman kan ngobrolnya nggak nyambung, pakaiannya pun kadang-kadang punten tidak sesuai pada umumnya, itu aja sih. Nah, kalau misalnya berarti kita sebutin ODGJ lah ya. Nah, kalau ODGJ itu memang dia kesehatan mentalnya kita udah tahu kalau beliau teh orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang kayak kita nih, yang sehat, kelihatannya sehat, bugar fisiknya, terus dia mentalnya gak baik gitu. Nah, kan apakah nih kita nih sesama manusia yang boleh disebutin normal gitu lah ya, sebut dia sakit, orangnya bakal ke-trigger apa enggak sih? Ya, pasti bakal ke-trigger. Dalam artian gini, di dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia ini diciptakan makhluk sempurna. Makhluk sempurna ini manusia terdiri dari 3 unsur. Pertama dia akal, kedua nafsu, ketiga syahwat. Maka yang disebut tadi tidak sehat rohani itu adalah akalnya yang tidak sehat. Ketika akal sudah tidak sehat, yang ada hanya ngikutin hawa nafsunya aja. Ketika ngikutin syahwatnya saja,
Syahwat itu lebih cenderung seperti binatang, hanya makan, minum, tidur. Itu makan, minum, tidur, situ aja kan. Karena akalnya memang udah tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena ketika akal berfungsi dengan baik, maka dia akan mempelajari hal-hal yang baik kan itu. Jadi itu tuh memang apa ya? Seseorang tuh akan, maksud saya, apakah jika memang dia ikutin rules yang benar, si kesehatan mental dan fisiknya akan dipastikan kuat atau tidak? Gimana tuh? Kalau gimana? Mengikuti pola hidup yang sehat, kayak terus misalkan dari agamanya dia mengikuti rules yang benar, apakah itu akan terbebaskan gitu dari sakit mental ini? Kalau menurut saya sih, kalau kesehatan mental itu tidak mungkin sebagian besar ada hubungannya dengan hal itu. Cuman kan tetap hampir lebih dari 60% perilaku stresor dari lingkungan. Tetap kalau misalnya dia kuat secara agama kuat, mungkin, tapi misalnya di tengah jalan misalnya dia ada stresor putus cinta dan lain-lain, tidak, karena kan tingkat stres orang itu beda-beda. Ada yang misalnya orang tuanya mati, orang nggak akan stres, ada. Tapi ada juga orang gara-gara ibunya meninggal dia jadi gila. Ada juga orang yang baru cerai nih, tiba-tiba gila, kan ada, bener nggak? Kan kalau dipikir, karena emang tingkat batas kemampuan secara mungkin rambut bisa sama hitam, mata bisa sama hitam, ya. Tapi tingkat orang untuk mendapatkan stresor itu beda-beda. Ya contohnya misalnya perceraian kan pas tadi lagi banyak ya di Garut ya. Banyak. Jadi janda-janda lagi pada happy lah kita ya. Cari. Tapi kan tidak semua orang yang cerai jadi gila kan, benar nggak? Ada yang bahagia, ada yang bahagia. Tapi dari sekian banyak pasti ada yang gila. Berarti apa? Ya faktor agama emang penting, faktor pola makan dan lain yang penting. Tapi tetap stres, orang buat menerima stres itu kan berbeda-beda. Lingkungannya begitu, orang misalnya pinter agama dan lain-lain, begitu stresnya dia melewati batas dia pasti lewat tuh. Dan kalau misalkan orang sakit biasanya kayak ke dokter umum atau dokter spesialis gitu. Kalau sakit jiwa nih datangnya kemana? Nah bagusnya sih emang ke dokter spesialis jiwa tuh, bagusnya. Cuman kalau misalnya kan dokter spesialis jiwa terbatas ya di Garut ya. Di kita ada nih dokter Willy, spesialis kedokteran jiwa di sini. Ya pokoknya gini, kalau misalnya kita kurang tidur, susah tidur, gejala awal stres awal, depresi ringan itu susah tidur. Makanya kalau misalnya udah mulai susah tidur, misalnya hati-hati tuh. Kalau udah susah tidur, ya pertama ya konsultasi dulu lah sama yang sekitar, misalnya orang tua yang dipercaya dulu tuh. Setelah ngobrol sama orang tua atau teman dan lain-lain bisa terpecahkan, bisa tidur, ya no problem. Tapi begitu dia sudah ngobrol sama keluarga, sama soulmate dan lain-lain masih belum tidur, sebaiknya segera konsultasi sebelum masuk ke depresi sedang. Depresi sedang tuh sudah mulai gelisah, sudah mulai waspada berlebihan, sudah mulai memandang orang itu negatif. Itu kan lebih berbahaya tuh. Jadi kalau udah mulai pokoknya stres terendah kita tuh sudah susah tidur aja. Susah tidur nih. Stres ini gara-gara ujian nih atau putus cinta nih. Ngobrol lah ke soulmate. Nggak ada titik temu nih ke ustadz yang kita percaya. Nggak ada titik temu nih, berarti ke profesionalnya, misalnya ke dokter spesialis jiwa sebelum lanjut ke lebih parah. Itu aja sih. Oh, jadi kalau misalkan memang dianya tuh ada gejala ringan ya. Nah, kalau misalkan dia bilang kan, kalau nih saya denger nih misalkan kayak dari orang-orang sekitar, saya stres nih, apa kesehatan mentalnya jelek apa gimana, makanya rajin istighfar gitu. Bagus lah itu mungkin aja. Nah, maksudnya teh
apakah dengan jawaban makanya rajin istighfar, rajin sholat gitu kan, apakah akan menyembuhkan gitu, atau itu gimana masing-masing kan? Nah, ya kan? itu juga belum tentu menyembuhkan. Karena kan setiap orang treatmentnya akan berbeda ya. Bisa jadi yang dikatakan begitu dia langsung mau istighfar. Yang terpenting itu adalah bagaimana ketika kita mengajak orang beristighfar itu dengan merangkul. Dalam artian mengajak, yuk kita sama-sama. Jangan disuruh. Ketika disuruh itu malah semakin depresi. Merasa tertekan. Masih tertekan. Jadi kita ajak, yuk kita sama-sama. Oh saya ini pusing nih, saya lagi stres nih, gimana Pak Ustadz? Ya udah yuk kita bareng ambil wudhu, kita bareng sholat, ikutin saya aja kan gitu ya, seperti itu misalkan. Oh itu kalau misalkan treatment dari yang agamanya itu treatment yang bisa gitu dilakukan. Kalau kita langsung, makanya kamu harus istighfar, itu bukannya jadi sembuh, malah tambah twing kan gitu. Stres, dapat tekanannya. Kalau misalkan dari sisi kedokterannya biasanya dikasih apa? Kalau dari sisi kedokteran sih sebenarnya sebelum obat nih, stres itu seperti air di gelas. Makin tekanan makin tinggi, air itu makin keluar. Kenapa? Salah satu pengobatan paling utama adalah tolong didengarkan. Mungkin kalau orang mau bunuh diri dia didengarkan, mungkin nggak jadi tuh bunuh dirinya. Misalnya saya itu ada stres, saya mau bunuh diri nih gini. Mungkin kalau ada satu orang aja yang mendengarkan, mungkin stresnya kayak air keluar tuh, tumpah dia kan. Gitu kan di jiwa pun sama, mereka mendengarkan. Saya pernah dulu di di BNN tuh ya, ngebantu ada pecandu tuh. Mereka tuh emang kebanyakan emang karena tidak didengar keluhannya. Misalnya saya tuh kok tidak terperhatikan di keluarga, bapak ibu saya tuh sibuk, saya tuh nggak ada teman. Nah kebetulan kata Pak Ustadz ya, temannya pemadat, jadi akhirnya jadi tukang padat supaya apa? Dia diakui kehadirannya, tersalurkan. Ya kan, coba kalau bisa dia didengar, kan misalnya teteh nih putus cinta nih, stres tuh kan, nggak bisa tidur, didengar sama temennya, ya sahabat. Tapi kita kan hanya cuma ngomong doang sih sebenarnya, tapi setelah ngomong kan tenang tuh kan ya, bener nggak? Tapi kalau kita nggak ngomong, nggak ada yang mendengarkan, kan kepikiran terus tuh. Ya, sebelum ke obat, sebelum dikasih obat anti cemas, sebelum dikasih obat tidur, biasanya sih kita lakukan sok apa yang jadi beban, keluarkan semua. Karena ibarat air gelas, begitu air itu keluar, tekanan itu kan kecil. Iya, kan betul. Udah keluar kan, segala unek-unek lah, saya nggak suka sama si ini karena gini-gini nih, gara-gara dia nih saya sekolah males dan lain-lain misalnya. Atau saya sebenarnya suka sama si perempuan, si laki-laki ini gara-gara dia yang deketin nih, misalnya anak muda nih. Jadi saya ini kesel gitu sekolah. Tapi kalau setelah didengarkan turun tuh stres jauh. Oh, bisa kayak gitu ya. Iya. Dan kalau misalkan orang yang ngedengerin kan berarti harus orang kepercayaan dong. Betul. Nah, tapi kan di faktanya ya teman-teman semua, terkadang nih ada cepu. Tau nggak cepu? Cepu itu adalah misalkan nih Instagram udah punya Instagram ya. Nah terus di sana ada close friend. Yang dia masukin teman-teman khususnya dia, teman-teman deket, nah dimasukin ada ke close friend. Terus dia curhat tuh di situ, mungkin oke, ini orang-orang kepercayaan aku semua nih. Ternyata si rahasia-rahasia itu dibongkar loh sama salah satu temennya kayak gitu, anonim. Nah dia tambah stres tuh, namanya pasti. Kebanyakan tuh sekarang tuh mental health tuh di sisi lain ada yang mendukung nih, maksudnya kayak mendukung. Oh iya kamu misalnya kena mental health harus begini. Ada juga sisi lain yang lah cuman gitu doang kok kena mental health, gimana tuh pandangannya? Kalau ya makanya gini, kenapa sih kita praktek itu kan dokter nggak pernah tuh satu aula ngobrol kan ya. Jadi biasanya sih pasien dan kami konsultasi one by one atau dengan keluarga. Kenapa? Namanya juga media sosial itu bukan tempat kita berkeluh kesah. Bener nggak? Orang di media sosial di dunia nyata kucing, di media sosial singa. Begitupun sebaliknya, bisa juga di media sosial dia kayak kucing, padahal di kenyataan dia singa. Bener nggak? Karena media sosial itu bukan tempat kita menumpahkan rasa.
media sosial pertemanan aja kalau kata saya. Mungkin salah dia aja menyikapi bahwa semua kan sekarang beda-beda tuh teh ya. Misalnya musimnya saya baru diputusin pacar nih. Kan maksud dia teh menghilangkan stres. Dia teh mau curhat, saya teh baru diputusin pacar nih. Tapi kan netizen mah ada yang mendukung, ada ya juga yang menghujat kan ya. Iya, kan. Coba kalau misalnya dia cuma ngomongnya ke temennya by one, maksudnya saya percaya sih sama si A nih, saya ngobrol sama si A, pasti nggak akan kejadian tuh, jadi stres. Misalnya dia foto-foto barang, saya tuh udah putus, ini saya dipoto begini nih, disebarin sama temennya kan bukan malah jadi stresnya turun, malah jadi naik kan. Jadi media sosial tuh ngaruh ya berarti ya? Iya. Untuk kesehatan mental gitu ya? Enggak, media sosial itu baik ya sebenarnya. Di tempat media sosial kita bisa nambah teman, nambah lain-lain. Cuman yang salahnya itu media sosial itu bukan tempat kita curhat. Itu hanya menambah teman aja. Curhat mah di dunia nyata aja lah. Yang kita sama-sama saling kenal. Ya nggak akan mungkin lah teman saya ini berkhianat sama saya. Kalau media sosial kan bisa aja dia kelihatan kucing kan, ternyata di luarnya marah, itu aja sih. Karena kalau ada nih teman juga, nggak teman saya juga sih, sampai trust issues gitu mau kayak cerita ke orang tuh, karena nanti udah cerita ke orang, dia sebarin lagi tuh ke circle-nya kayak gitu kan. Makanya apakah orang-orang yang punya kesehatan mental terutama di Rumah Sakit Nur Hayati ini gitu juga nggak sih gitu, kayak si pasien-pasiennya tuh? Saya belum pernah mengadakan survei sih ya hal itu. Cuman intinya kalau mereka sudah mulai agak gangguan sedang tuh sudah mulai ada kecemasan berlebih, trust sama orang sudah tidak ada. Sebaiknya emang harus diperiksa ke spesialis kedokteran jiwa itu, ke dokter Willy, biar selesailah masalahnya. Jangan sampai sudah keterlaluan tinggi, puntennya sudah secara bahasa nama geus buligir di jalan, karak tuh ka dokter ya susah lah geus kitu mah nya. Ya karena apa? Karena dokter itu ya setahu saya ya kita tuh perlu juga ngobrol sama dia. Lah kalau dia udah telanjang di jalan ya susah juga ngobrolnya, mau ngomong aja kan udah nggak nyambung. Bener nggak? Tapi kalau masih stres, saya tuh stres nih. Saya ngomong ke si A, malah si A tuh nyebarin aib saya gitu. Bisa diajak ngobrol kan. Bener. Jadi kalau misalkan dari ringan terus dia nggak berobat, bisa jadi dia naik, sedang, dan kemungkinan besar berat. Naik gitu. Atau misalkan dia bisa turun perlahan. Kalau faktanya gimana nih? Kalau selama ini sih alhamdulillah sih saya lihat ya di kita yang dulunya agak sedikit parah, sekarang agak sedikit lebih baik. Mungkin ya kita mah nggak tahu sih ya, mungkin dokter Willy yang bisa menjawab itu. Cuman yang setahu saya ya setelah mereka yang dulu daftarnya agak sedikit kacau ya, maksudnya dari segi pakaian dan lain-lain, sekarang saya perhatikan sekarang udah mulai rapi, udah bisa ngobrolnya, sudah mulai tertata. Berarti kan ya secara kita lihat dari luar sih sebenarnya mereka udah mulai membaik berarti kan ya. Nggak dari awal mah misalnya, jangankan ini datang aja misalnya dibawa sama banyak orang gitu. Ya sekarang mah banyak perempuan itu sebenarnya stres itu karena medsos ya kalau kata saya mah. Dia sebenarnya masalahnya ya sekali lagi kita tidak bisa memandang masalah orang itu ringan. Betul. Karena ringan menurut orang lain belum tentu ringan menurut dia. Jangan sekali-kali berbicara, saya mau ngobrol sih di sini ya, mudah-mudahan di sini banyak yang anak muda. Jangan sekali-kali menganggap remeh masalah orang lain. Kenapa? Ya kata saya tadi, perceraian misalnya nih, bagi sebagian besar orang perceraian biasa, tapi ada beberapa orang yang karena cerai jadi gila, ada, benar nggak? Putus cinta bagi sebagian orang biasa, cari lagi. Ya benar nggak? Tapi buat ada sebagian kecil orang bisa gila dia gara-gara putus cinta, benar nggak? Betul. Jadi saya masih ngomong kalau misalnya kita punya teman lagi dia curhat, dengan tugas kan Allah sudah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa kita lebih banyak mendengarkan saja? Dan solusinya sebagian besar, apalagi perempuan mah sudah tahu solusinya kan?
Kalau putus cinta ya cari lagi kan udah tahu. Dia menumpahkan segala unek-unek itu hanya buat didengar aja kan. Betul. Bukan lah masalah putus cinta aja enteng ya, tapi kan tidak semua ya kata saya batas kesadaran kekuatan mental orang itu beda-beda. Ada yang tinggi, mungkin bagi dia mah kasarnya mah hilang segalanya, bangkrut dan lain-lain biasa aja. Orang hilang mobil aja bisa gila. Iya. Betul. Bener nggak? Warung bangkrut satu gila dia, tapi orang sampai ke bangkrut semua nggak gila. Bener nggak? Betul. Bener kan? Iya. Jadi jangan sekali-kali merendahkan masalah orang lain. Jadi kalau misalnya daripada kita nggak tahu solusi, dengarkan aja. Kan takutnya ini kan banyak anak-anak muda nih. Banyak banget. Nah, tolonglah kalau misalnya masalah temennya putus nih gini, dengarkan aja karena telinga kita dua, dengarkan. Kalau kita nggak ada solusi, diem aja. Oh iya, karena pasti temennya juga udah tahu solusinya. Putus cari lagi kan, benar nggak? Kalau cerai ya cari lagi. Ya apalagi kan, bener. Bangkrut bangkit lagi kan, iya, benar betul. nggak? Sebenarnya kan semua orang bisa tahu. Cuman kadang-kadang kita putus-putus acan harus jadi masalah gampang. Nah itu yang menjadi trigger orang. Akhirnya itu yang ya sudah mah dia tingkat kesehatan mentalnya rendah, diperparah dengan provokasi. Kata Teteh tadi yang Teteh bilang orang sehat, kamu gila, dia bisa gila, bisa Teh. Kenapa? Karena satu kelompok nih, kita punya lingkungan grup teman tuh banyak tuh, ada yang 10 orang, ada yang 5 orang. Begitu dari 10 orang, 6 orang ngomong ke kita, kamu kayaknya gangguan jiwa. Akhirnya terpatri di pikiran dia, saya gangguan jiwa. Iya, self diagnose ya. Bayang nggak Teh? Iya. Ya. Makanya kalau jangan sekali-kali saya lupa lagi sih bahasa kedokternya ada. Jangan sekali-kali kita mencap orang itu, kamu gila ya, kamu kayaknya punya kesehatan mental terganggu. Dari 10 orang teman cycle kita, 6 orang bilang gitu, kita pasti berpikir, oh saya emang punya gangguan mental. Oh, padahal gak ada. Padahal belum tentu, karena gangguan mental itu harus dicek, benar nggak? Betul. Gangguan mental itu harus dicek. Ada pemeriksaannya, bener nggak bisa misalnya tiba-tiba saya bukan sekelas saya dokter umum pun saya nggak mungkin dong mencap orang kamu gila ya, nggak bisa sebelum kita cek bener nggak ada halusinasi dengar, halusinasi suara, ada nggak perintah orang buat bunuh diri, perintah orang dia mendengar orang lain buat bunuh diri, itu kan berarti kan berarti udah berat tuh, bener nggak? Pernah nggak dia lihat bayangan yang sebenarnya nggak ada? Saya pernah lihat malaikat dok. Berarti halusinasinya udah ngeliat kan? Kan harus dicek ya, benar nggak? Sedangkan teman-teman kita sendiri ya di lingkungan, lah kamu kayaknya gangguan mental nih. Karena dicap gitu di teman-temannya, akhirnya dia secara tidak sadar menganggap bahwa dia itu gangguan mental. Itu yang paling bahaya sebenarnya mah. Orang sehat akhirnya karena dicap sama cycle-nya, akhirnya dia masuk ke gangguan mental yang sebenarnya mah kalau begitu orang ada yang ngomong, kamu teh kayaknya gangguan mental, cobalah cek ke dokter jiwa. Ya, saya mah bukan promosi kan ya. Iya. Ya di Rumah Sakit Nur Hayati ada. Dia bisa BPJS. Bisa umum. Bisa juga umum. Ya saya nggak punya duit ya pakai BPJS bisa lah. Ya benar nggak? Betul. Cuman sesuai ketentuan tentu. Kata dokter jiwa, nggak ada apa-apa, kan tenang tuh. Kan maksudnya selama teman saya mah heureuy berarti selama iya. Ya kan nggak. Cuman kalau teteh dicap, teh kayaknya kamu gangguan jiwa nih. Circle kita 4 orang nih, dari 2 ngomongin gitu, teteh pasti nganggap saya kayaknya gangguan jiwa ya. Iya. Bener nggak? Terpatri iya. Ya, betul. bener nggak? Dan apalagi emang kalau orangnya tuh ngedengerin banget gitu kan ya, apa kata teman-temannya. Ya sempat lah ya berada di situ, tapi perempuan sih banyaknya begitu. Iya soalnya lebih ke emosi ya gitu kan, nggak stabil gitu. Kalau dari sisi agamanya sendiri nih, kalau misalkan emang ada orang yang
kena gangguan mental. Terus tadi sama teman-temannya dia tuh udah dicap aja ya, kayak dijudge bahwa dia dapat serangan mental gitu. Apa sih biasanya yang dilakukan oleh Abah? Kalau saya pribadi ya di sini mungkin ada beberapa juga sama kadang-kadang lemparan dari Dr. Willy kan gitu ya. Kata Dr. Willy, itu ini mah Pak Ustadz aja cendakan gitu, Pak Ustadz cendakan gitu. Nah, biasanya ya tadi kita ngobrol bareng. Intinya mereka perlu tempat menumpahkan keluh kesahnya. Ngobrol. Kadang-kala ketika yang begitu saya di satu ruangan tuh habis 1 jam sendiri di situ kan gitu. Gitu. Dia ngobrol aja apa aja kemauan dia, ya kita ikutin aja. Oh iya, kita yang harus bisa kita lakukan adalah mengatakan iya. Setelah iya mungkin berikutnya ketika dia bertanya, seharusnya saya bagaimana nih? Nah, baru kita kasih masukan dikit. Dari gitu, sisi agama. dari sisi agama kita masukin dari sisi agama. Oh harusnya harus gini nih, coba pelajari ini atau perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Nah, perlahan tapi jadi jangan langsung tiba, no, Pak Ustadz aku gini, udah kamu harus banyak istighfar. Nah itu nama justifikasi kalau kayak tadi. Betul. Bahkan hal itu pun justifikasi seperti itu kan dilarang dalam agama. Dalam Al-Quran surat Al-Imran 128 tadi itu. Sebenarnya justifikasi ini kan lebih cenderung kepada sesuatu yang bukan hak kita. Contoh dalam ayat itu disebutkan laisala kaminal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adibahum fa innahum dolimun. Nah, kebanyakan dari kita hampir seperti itu. Menjustifikasi yang haknya Allah kita justifikasi. Padahal itu hak Allah, misalkan menunjuk orang gila, menunjuk orang misalkan kamu ahli neraka. Nah, itu kan hak Allah. Kamu gila hak Allah. Allah yang udah menurunkan manusia itu menciptakan itu. Nah, ini yang sering kita lakukan banyak. Jangankan ke orang lain, terhadap teman sendiri gitu. Iya. Dasar mana mah gelo kan gitu. Kan seperti itu kan sering. Bercanda, ketika hal itu sering terus berulang dan bukan satu orang yang bilang, maka psikologisnya secara sendiri dia ya terpatri itu di dalam jiwanya. Oh saya gila kan gitu. Jadi ya intinya mah kembali bahwa penyakit jiwa ini perlu peran setiap unsur. Peran keluarga juga sangat dibutuhkan. Paling utama sebenarnya. Paling utama peran keluarga. Karena keluarga yang tahu, maka keluarga ini ayah harus dekat dengan anaknya, ibu harus dekat dengan anaknya kan itu. Di saat sudah tidak bisa menyampaikan, pasti akan menanyakan keluarga terdekat yang tahu tentang. Kalau bisa gitu, anak tuh curhat jangan ke orang lain gitu. Tapi orang tuh ke ayah atau ke ibu. Nah, tapi kan zaman sekarang mah orang tua teh ada border ya, maksudnya teh nggak semua orang tua bisa sebagai teman gitu kan. Terus ada juga orang tua yang cepuin gitu, atau misalkan orang tua yang aduh saya tidak menyalahkan orang tua yang ada ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya teh orang misalkan kena mental nih si anaknya tuh, terus orang tuanya tuh kayak mungkin ada yang malu karena anaknya gila atau gimana kan, malah dia ngusir lah. Banyak ya di berita kayak gitu. Manusiawi harus. Dipasung. Iya, dipasung terus dia maaf pupnya di situ, makannya di situ dipasung, gitu kan. Udah jadi apakah ini tuh merupakan sebuah aib atau gimana ya? Ya. Kalau emang sih kesehatan jiwa itu stigmanya negatif. Stigmanya itu kalau kata bahasa kita mah cap jelek lah kasarnya. Aib. Kalau mereka bilang kalau ada keluarga kena gangguan jiwa itu aib. Makanya agak sedikit penanganan gangguan jiwa itu biasanya agak sedikit terlambat. Kenapa? Harusnya begitu ya, kata saya bilang kalau dia udah mulai nggak bisa tidur, nggak mau sekolah, harusnya kan secepatnya lah ke dokter. Saya sih kita simpulkan dari pembicaraan tadi ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat khususnya buat kita semua. Yang pertama, jangan sekali-kali menganggap rendah masalah orang lain. Nah, tiap orang masalahnya mungkin penerimaannya beda-beda, tingkat kemampuan mentalnya berbeda-beda. Jadi ya jangan, pertama itu. Kedua, jangan berstigma buruk terhadap orang yang terkena gangguan mental. Karena apa? Kalau kita stigmanya buruk,
penangannya pasti sangat-sangat terlambat. Jadi misalnya kalau misalnya ada di keluarga kita yang sudah agak kenapa ya anak saya udah mulai malas sekolah, tolonglah datang ke tempat profesionalnya. Kalau misalnya saya pun maaf ya, ini mah ya karena saya di Nur Hayati ya. Kalau misalnya ini punya kartu BPJS, bisalah PPK 1 dulu, baru rujuk ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Kalau umum ya bisa juga langsung berarti kan ya, karena kan asuransi ada tata caranya yang harus kita kerjakan gitu. Supaya apa? Supaya mereka datang di saat masih rendah dan akhirnya tidak berlanjut ke hal-hal yang lebih parah tentunya. Yang terakhir, karena 70% gangguan mental itu karena lingkungan. Harapan kita nih, apalagi kan anak-anak muda sekarang mah perlu lingkungannya luas, bukan hanya offline lah kasarnya mah, online-nya juga. Kasarnya mah ya teman di dunia nyatanya cuma 2-3 orang, tapi di dunia maya mah ribuan ya. Carilah komunitas yang baik, itu aja sih. Karena kenapa? Lingkungan yang baik menciptakan kesehatan mental yang baik. Karena 70% orang berubah itu karena lingkungan. Itu aja sih pesan-pesan saya. Mangga Ustaz. Ya. Terima kasih banyak buat Dr. Arfi Iskandar nih yang punyanya Nur Hayati. Nih Sobat GU semua, langsung aja dari Abah Agus, gimana nih buat orang-orang biar nggak kena sakit mental atau menghindari sakit mental itu? Buat menghindari atau menanggulangi sakit mental ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Mungkin mempertegas tadi yang dokter sampaikan tentang justifikasi atau orang Sunda bilang mah gampang menuduh kan itu. Jangan mudah sekali menjustifikasi orang ini sakit anu atau orang ini begini. Jangan mudah menjustifikasi karena tadi belum tentu menurut kita ini biasa, buat orang lain bisa jadi itu luar biasa. Nah contoh ketika uang 1 juta buat saya luar biasa, tapi buat yang lain bisa jadi hanya gugulutukan aja di dompet misalkan, itu kan beda, seperti itu. Kemudian juga peran orang tua yang sangat penting. Bahkan mungkin sebagai orang muslim kita juga harus bersandar sebagai orang tua ini ke dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya, di situ dijelaskan bagaimana kita cara mendidik anak kita. Selain daripada kita memberikan contoh yang baik. Jadi kasarnya gini, ketika kita ada masalah dengan istri atau suami, tolonglah jangan bertengkar di depan anak. Jadi gitu ya, seperti itu ya. Jangan sampai anak tahu lah kalau kita bertengkar kan gitu. Cukup ditarik aja ke dalam kamar kan itu, bertengkar saya di kamar, bebaskan gitu, seperti itu. Nah kemudian agar anak ini, saya nggak bisa ngajarin ngaji katanya, ya jangan dibiarkan, panggillah ustadz, atau tidak bisa manggil, antarlah anak ini ke guru ngaji atau ke pesantren itu. Tidak mau, jangan dipaksa, perlahan aja. Terus kita beli contoh minimal, kisah ketika waktu sholat, kita sholat, ajak, nggak mau, jangan dipaksa. Tapi kita terus berikan contoh dan terus kita ajak. Nah, karena tadi masalah taufik dan hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, mudah-mudahan kita harapannya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita, bil khusus, istri, anak kita, saudara kita, umumnya warga Garut, umumnya lagi warga Indonesia, dijauhkan dari penyakit mental. Tentu lingkungan kita perbaiki agar lingkungan yang nyaman, aman, tertib, damai, sejahtera. Nah kan gitu aja. Berarti mungkin itu kesimpulannya. Mulai dari keluarga. Iya, mulai dari keluarga. Yang paling terpenting dari keluarga. Karena kayak keluarga cemara lah. Nah, dimulai dari keluarga dan berakhir juga dengan baik di keluarga. Nah untuk ya bisa menikmati bersama-sama keindahan hidup ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita hidup gitu ya, kita harus benar-benar usaha dulu sendiri gitu.
tentang kesehatan mentalnya, tentang kesehatan fisiknya. Terus kalau misalkan emang kitanya butuh orang lain, gak apa-apa, kita minta aja bantuan gitu kan ya. Kita bisa minta bantuan keluarga, kita bisa minta bantuan orang-orang yang memang di ahlinya gitu. Dan sebelum kita minta bantuan, kalau misalnya memang kita stres, healing lah kawan-kawan ya, jangan diem-diem aja gitu kan. Boleh healingnya macam-macam, bisa misalkan lewat seni lah atau jalan-jalan atau apa, pokoknya sampai bener-bener teman-teman gak ngerasa stres gitu kan. Tadi ini memang dari medis ya, kalau misalnya udah depresi ringan tuh berarti dia nggak bisa tidur. Ingat, jangan self diagnose gitu, ntar tiba-tiba nggak bisa tidur, lo gue kena kesehatan mental gue kena penyakit mental nih, kayak nggak bisa gitu juga. Nah jadi coba obatin dulu sendiri, terus kalau misalnya enggak langsung datang. Dan di Rumah Sakit Nur Hayati ini ada juga dokter spesialis kedokteran jiwa ya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini. Tadi udah jelasin juga ada BPJS-nya, terus ada juga yang lewat umumnya, ada asuransi lainnya juga. Nah pokoknya mah kalau misalkan teman-teman udah ngerasa stres, jangan lupa healing. Kalau ngerasa stres lagi, langsung datang ke Rumah Sakit Nur Hayati. Itu aja berarti obrolan kita hari ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa langsung ngobrol sama Dokter Willy ya, spesialisnya dari kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Itu dia, akhirnya saya Larsa Samuel pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di Gayo Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.